Assalamualaikum everyone, kembali lagi di YouTube channel aku, Arya Reka Anjani. Kali ini, sebelumnya aku minta maaf dulu karena aku baru sempat update info terbaru tentang Terelie setelah hampir 2 pekan karena ada beberapa kesibukan, deadline, target yang belum selesai kemarin-kemarin dan sekarang udah selesai dan aku bisa untuk bahas ini lagi. Bahas tentang Terelie pastinya karena seru banget. Kali ini Bang Tere nge-spoiler tentang Berdebah di Ujung Tanduk terkait terbitnya tuh kapan. Terus sama ini Bang Tere baru rilis cerpen lagi tentang 3 sekawan Raib Ali Seli. Judulnya Mengapa Kamu Menangis Seli. Aku belum baca, jadi ini baru beberapa jam yang lalu. Jadi sebelum aku bahas, teman-teman yang belum subscribe langsung choose subscribe channel aku biar nggak ketinggalan info-info selanjutnya tentang Terelie atau tentang menulis lainnya. Oke, pertama aku mau bahas dulu tentang novel action Berdebah di Ujung Tanduk. Di sini ini dulu. Berdebah di Ujung Tanduk, itu judul asli buku ini adalah Bangsat-Bangsat Berkelas. Jadi negeri para berdebah itu dulunya awalnya ingin dinamakan Bangsat-Bangsat Berkelas atau judul aslinya emang kayak gitu. Sebelum terbit buku ini diposting, jadi udah diposting pada 2011, 2012 di page ini, di page Bang Tere di medsos. Saat terbit judulnya ganti jadi Negeri Para Berdebah. Nasib pas bukunya terbit ada yang nuduh Terelie plagiat. Ini nggak terlalu itu sih, bukan intinya. Jadi novel inilah pondasi serial aksi Terelie. Ini banyak banget yang masih bertanya tentang urutan serial action Terelie. Jadi Kak, aku mau baca, banyak nih yang nanya, aku mau baca Pulang dulu boleh nggak? Mau baca Negeri Para Berdebah dulu, urutannya gimana ya? Gitu, kayak mereka tuh bingung gitu. Jadi gini loh, ini Bang Tere sendiri yang nulis nih ya. Novel inilah pondasi serial aksi Terelie. Sekarang sudah jadi 5. Nah, susunannya itu Negeri dulu, Negeri di Ujung Tanduk, Pulang, Pergi, terus Pulang Pergi. Jadi kalau pengen baca sesuai susunan ini, pengen baca sesuai urutan, itu urutannya begini. Tapi kalau dari aku sendiri, aku bacanya tuh nggak berurutan. Jadi aku tuh baca dulu Pulang Pergi. Karena Negeri Para Berdebah sama Ujung Tanduk, di Ujung Tanduk itu tentang Thomas. Jadi itu kalau mau baca tentang Thomas, itu dari Negeri Para Berdebah dulu, sama di Ujung Tanduk. Tapi kalau pengen baca tentang Bujang, serial action Bujang, itu dari Pulang ke Pergi, baru Pulang Pergi. Jadi ada 2 segmen. Pertama serial action negeri. Sebenarnya kalau Negeri Para Berdebah itu politik sih, politik ekonomi. Terus si Thomasnya ada sih, emang jago action. Nah, Negeri Para Berdebah sama Ujung Tanduk itu tentang Thomas, tokoh sentralnya. Nah, kalau misalkan Pulang Pergi itu tuh tokoh utamanya Bujang. Jadi mereka digabungin tuh dalam novel Pulang Pergi gitu. Jadi kalau pengen ngacak boleh dari Pulang, pengen baca serial yang Bujang dulu gitu, itu berarti bacanya dari Pulang, abis itu Pergi, abis itu Pulang Pergi, terus mau Negeri Para Berdebah itu boleh gitu. Gitulah intinya ya. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang kapan. Tadi kan terakhir serial action tuh 5. Jadi bakal terbit buku ke-6 kata Bang Tere. Sebenarnya udah sejak Maret ya. Bang Tere promo mau rilis e-booknya. Judulnya tuh Berdebah di Ujung Tanduk.
Ini serial aksi Terelie ke-6, lanjutannya Bujang dan Thomas, atau novel Pulang Pergi. Nah, Bujang di sini Bang Tere 26 Juli bilang Bujang Salonga Junior si kembar White kembali. Thomas Maggie juga kembali. Ninja nomor 1 di dunia. Adik perguruan guru Bushi muncul. Petarung penguasa shadow ekonomi kuno juga muncul. Diego dia sih selalu muncul. Terakhir kalau yang udah baca Pulang Pergi, dia tuh yang konspirasi gitu, yang punya racun. Aduh, keren banget sih. Itu tuh kayak serial aksi keren banget, tau gak sih? Pokoknya teman-teman yang belum baca harus baca sih. Sebelum baca Berdebah di Ujung Tanduk, harus banget kalau ini sih baca Pulang Pergi dulu. Maria ini yang tunangannya Bujang. Entahlah lagi di ghosting sama Bujang. Astagfirullah. Aduh, Tuanku Imam tidak afdol jika dia tidak muncul. Nah, pertanyaannya, kapan e-book ini muncul? Kami juga nungguin ini. Nah, Bang Tere tuh bilang nih pada 25 Juli, e-book Berdebah di Ujung Tanduk itu segera rilis, dan di sini dibilang ditulis tidak akan lama lagi insya Allah. Jadi ampun, tidak akan lamanya tuh kapan? Tapi kalau udah Bang Tere ngomong kayak gini sih biasanya, kalau dari kemarin-kemarin kan cuma segera rilis. Tapi kalau tidak akan lama lagi, aku percaya sih. Semoga tahun ini. Dan beberapa pekan lagi gitu, jangan bulan. Oke, kita tunggu aja. Rilis e-booknya Berdebah di Ujung Tanduk. Nah, selanjutnya aku akan bahas tentang serial Bumi. Aku pengen kesini dulu. Bagi yang belum tahu peta atau mind map fase ke-1 serial Bumi, di sini aku sebelumnya udah pernah bahas, tapi ini buat yang belum tahu aja. Ini kalian bisa melihat ini susunannya. Jadi kita udah sampai di Lumpu sama si Putih. Jadi akan terbit Bibigil dan Sagaras. Jadi kita sebentar lagi di tempat pemberhentian pertama Aldebaran di fase 1. Dan di sini ada suatu fakta yang aku dapetin di sini dibaca. Saat klan Aldebaran disebut, muasal ekspedisi besar yang membawa kode genetik petarung disebutkan. Jadi kode genetik petarung itu asalnya dari Aldebaran. Jadi mereka lah yang awal mula mengadakan ekspedisi ke klan-klan lain. Sehingga sekarang tuh sebenarnya Aldebaran yang paling maju intinya. Dan mereka ke klan lain, dan kemudian klan lain itu jadi maju juga. Dan sekarang tuh peninggalan Aldebaran ada di kayak klan-klan yang kemarin Raib Aliseli udah kunjungi gitu. Itu satu fakta yang akhirnya dikonfirmasi oleh Bang Tere. Dan di sini Bang Tere juga nge-share cerpennya. Yang aku belum baca cerpennya gimana. Cerpen tentang 3 sekawan, serial Bumi, Putih judulnya. Bukan judulnya ini ya. Kenapa kamu menangis, Sally? Nggak tahu ya, kita baca dulu. Putih, tidak ada warna lain di sana. Ruangan kosong sejauh mata memandang. Itu lengang sejenak. Hanya menyisakan Sally, Raib, dan Ali yang saling menatap. Napas mereka menderu oleh atmosfer
petualangan yang semakin menegangkan. Balthazar berdiri di belakang mereka, ikut diam. Sejenak, Sally menangis terisak. Kenapa kamu menangis, Sally? Ali berseru ketus. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Sally menggeleng. Tangisnya mengeras. Ali melotot. Aku ikut sedih dengan semua cerita itu, Ali. Ayahmu, ibumu. Sally mengusap ujung matanya. Kalimatnya terhenti di ujung. Dia tidak kuat melanjutkannya. Berusaha mengendalikan emosi. Semua ini menyedihkan. Raib menghela nafas perlahan. Dia tidak menyangka jika Ali lebih tidak beruntung dibanding dirinya. Karena yang kita tahu, si Raib ini kan orang tuanya udah diceritain lah ya di novel Selena. Dan sekarang Raib tinggal bukan sama orang tua aslinya. Dan Ali lebih tidak beruntung gitu dari keadaan si Raib. Tidak usah menangis, Sally. Alinya aja biasa aja ya. Kok Ali kocak sih? Buat apa sih? Lihat, aku tidak menangis. Aku baik-baik saja. Dasar bodoh si Balthazar memotong kalimat Ali. Ya Allah, matanya yang rusak berputar-putar mengerikan. Kau seharusnya senang sahabat terbaikmu menangis untukmu. Dia menggantikanmu yang tidak pernah menangis. Seumur hidupku, aku tidak punya teman yang mau nangis untukku gitu, untuk Balthazar gitu. Jadi nggak ada teman Balthazar yang mau nangis untuk Balthazar. Jadi kalau Ali ada temennya yang menangisi Ali gitu ya itu harusnya bersyukur gitu. Lengang lagi sejenak. Apa yang kita lakukan sekarang? Sally bertanya. Terus maju, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Ali menjawab mantap. Lantas membalik badannya bersiap memasuki lubang menganga gelap di ruang kosong itu, menuju tujuan berikutnya yang entah apa. Ini Sagaras bukan sih? Ini spoiler di Sagaras gak sih? Ya ampun. Ini potongan cerita di Sagaras gak sih? Di novel Sagaras. Aku gak tahu. Raib, Sally, dan Balthazar juga bersiap. Ali menoleh sebelum kakinya melangkah masuk. Kali ini dia menatap Sally lebih baik. Aku berjanji, Sally. Janji apa? Jika kamu hendak menangis berikutnya untukku, menggantikanku menangis, itu tangisan bahagia. Aku berjanji. Berjanji apa? Jika kamu tunggu. Sally mengangguk gitu kan. Aku berjanji. Ali mengepalkan tinjunya. Sally mengangguk. Tukar garas. Menyeka sekali lagi sudut matanya Raib. Tersenyum ikut mengangguk. Si kusut ini selalu begitu. Balthazar menggerung. Segera maju, Ali. Kita tidak tahu apa yang telah menunggu di sana. Tuh kan. Itu kan mereka ke Sagaras. Demi apa? Di perjalanannya itu mereka pasti nemuin puzzle-puzzle gitu yang menjawab pertanyaan kita selama ini tentang keluarga Ali. Oh my god. Kali ini novel 13 Sagaras. Sumpah, ampun. Gak sabar gak sih teman-teman? Tapi kita harus lebih sabar. Belum Bibi Gil, belum Sagaras, belum Ilai. Banyak banget dong. Teman-teman paling nungguin, aku tanya nih, teman-teman paling nungguin tuh novel seri Bibi Gil atau Sagaras atau Ilai atau Proxima Centauri? Silakan jawab di komentar. Segitu dulu review cerpen atau spoiler tentang Sagaras kali ini. Semoga menghibur.